Q&A PPDB Al-Imam 2627. Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi Ustaz. Izin dulu sama pemirsa sebentar ya. Oke, Alhamdulillah Bapak Ibu di rumah sekarang kita bahas masih Al-Imam Managed by Andalus kaitan dengan apa Ustaz tema sekarang? Legalitasnya ya. Ya, Nah, sekarang kita ngomongin legalitas dan juga seperti apa sih kurikulumnya yang ada di Al-Imam Managed by Andalus. Ustaz, legalitasnya. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Jadi pesantren Al-Imam ini sebenarnya pesantren sudah lama ya berjalan. Oke. Ya, sekian tahun, kemudian dilimpahkan sepenuhnya agar dikelola oleh Andalus. Ya, mulai dari struktural sampai keseluruhan intinya diserahkan ya. Namanya diserahkan berarti semuanya. Gitu ya. Nah, artinya secara legal izin operasional pesantren sudah memiliki, kemudian satuan pendidikan MTS dan MA ini sudah ada ya, sehingga ini tinggal melanjutkan ya, secara formal seluruhnya ijazah itu akan mendapatkan dua nantinya, ijazah negara dan ijazah pesantren Al-Andalus ya. Nah, ijazah Andalus ini nanti bisa digunakan untuk membantu mereka bisa bersekolah di luar negeri gitu ya. Kemudian ijazah nasional ini akan digunakan untuk PTN ya, perguruan tinggi dalam negeri seperti itu. Ustaz, nah tadi kan udah legalitasnya artinya berarti bukan SMA SMP tapi sanawiyah dan aliyah. Iya, betul. Nah, berarti nanti kurikulum negaranya seperti apa Ustaz? Ya. Yang ada di sekolahnya itu pembagiannya. Ya, kurikulum kita itu insya Allah karena ini MA dan MTS ya, maka terbagi menjadi 3 kurikulum ya. Kurikulum nasional ya, kemudian kurikulum keagamaan dan kurikulum kekhasan pesantren Al-Imam. Seperti itu. Jadi kurikulum umum ini kita akan tetap memberikan pelajaran umum seperti matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA ya. Nanti di SMA juga ada. Kalau jurusannya IPA berarti masuk ke kimia, fisika, biologi seperti itu. Kemudian juga ada pelajaran seperti IT dan komputer. Oke, Ustaz. Nih, ngomongin kurikulum berarti otomatis nggak lepas dari program unggulan. Apa program unggulannya tadi yang ada di Al-Imam Managed by Andalus ini? Ya, seperti pada umumnya pesantren mesti kita berupaya mengedepankan Al-Quran juga ya, sebagai bentuk hamilul Quran, bahwa lulusan pesantren selain bisa membaca, mentadaburinya, mengamalkan Al-Quran, mereka punya target nanti hafal Quran. Ya, hafal Quran untuk SMP minimal 10 juz. Ya, kemudian di SMA-nya minimal 15 juz. Seperti itu. Jadi itu minimal ya. Artinya nanti juga basisnya juga itqon, bukan pernah menghafal tapi insya Allah memang betul-betul hafal. Kemudian nanti pembelajaran itu seluruhnya menggunakan bahasa pengantar bahasa Arab. Untuk pelajaran diniyah semuanya menggunakan pengantar bahasa Arab. Ya, pelajaran misalnya sirah, pelajaran akidah, fikih, hadis ya. Kemudian nanti di SMA ada usul fiqh, mustalahul hadis dan seterusnya. Jadi seluruh pembelajaran diniyah itu menggunakan bahasa pengantar bahasa Arab. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya menjadi keunggulan adalah kalau di ulul albab itu ada pembelajaran entrepreneurship yang begitu mendalam ya. Di sini ada kewirausahaan namanya. Kewirausahaan, kemudian nanti ditambah porsinya dengan leadership atau kepemimpinan. Jadi di Al-Imam ini kekhususannya ada pada leadership ya. Nah, kecakapan dalam seorang pemimpin itu yang dibutuhkan adalah public speaking, manajerial gitu ya. Kemudian juga mentalitas yang tangguh, kemudian teamwork, bagaimana bekerja sama, membangun tim dan seterusnya. Artinya Ustadz, kalau boleh saya punya berpendapat, artinya nanti penanganan OSISnya pun beda dong. Pendekatan OSIS yang ada di cabang lain dengan pendekatan OSIS yang ada di Al-Imam. Ya, tentu di Al-Imam itu seperti namanya Al-Imam. Jadi mereka akan berusaha jadi para pemimpin gitu ya. Sehingga OSIS ini lebih digerakkan semakin kuat ya. Dan mereka, tetapi catatannya OSIS ini tidak memiliki kewenangan memberikan sanksi kepada santri nantinya. Nah, jadi tetap kita preventif agar tidak terjadi senior junior, semua sama, tetapi mereka semuanya adalah para pemimpin
yang diberikan skill-skill kepemimpinan yang memadai ya, agar mereka memiliki rasa percaya diri yang tinggi, mentalitas yang tangguh, kemudian juga Betul. bagaimana mereka bisa merumuskan satu organisasi efektif, kemudian mereka punya kemampuan dalam negosiasi, dalam menyelenggarakan kegiatan. Intinya mereka siap untuk misalnya menyelenggarakan kegiatan jadi IO-nya, Oke. kemudian memanage sebuah program. Mereka juga akan diberikan banyak bekal untuk bisa berkolaborasi dengan banyak Oke. pihak. Ya, seperti itu. Kemudian di samping itu Al-Imam ini lahannya luas, 2,5 hektar ya. Oke. Lebih bahkan lebih ya. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk Kayak kewirausahaan tadi itu ya bisa kewirausahaan, pertanian, peternakan ini lebih hidroponik. digalakan ya, lebih ditekankan dan diperkuat ya, pertanian, peternakan, perkebunan gitu. Lebih ke arah sana wirausahaan Ya, itu ya. jadi termasuk ekskulnya juga nanti menyesuaikan sehingga akan lahir para pemimpin yang tangguh insya Allah. Oke, alhamdulillah legalitas sudah aman ya. Jadi artinya ini sudah ada MA dan Senawiyah, ada kurikulum pesantren, Depak juga kurikulum negara, dan kerennya lagi tadi udah kelihatan ya apa saja program unggulannya. Yang penting tadi hafal Quran. Bukan hanya sekedar hafal tapi juga ada mungkin. Ustaz, terima kasih banyak. Kita bahas lagi yang lain. Khususnya pengen nanya-nanya kaitan dengan jarak ke supermarket, jarak ke minimarket, jarak ke pasar, jarak ke terminal, ini juga memang perlu ya. Ya, Oke, nanti kita bahas di podcast atau di Q&A yang selanjutnya. Terima kasih. Taufik.